Wanita baru saja menerima lamaran kekasihnya. Beberapa hari kemudian ia malah buru-buru menikah dengan putra seorang hakim. Di hari pernikahan mereka, sang kekasih datang terpincang-pincang, menuntut penjelasan darinya. Ternyata ia terlibat perselisihan keluarga hingga membunuh ayahnya sendiri, dan orang yang menuntutnya ke pengadilan justru wanita yang pernah ia cintai mati-matian. Padahal pilihan wanita itu juga terpaksa. 5 tahun lalu mereka adalah pasangan yang paling dicemburui banyak orang, hampir melangkah ke pelaminan. Namun tepat sebelum pernikahan, perusahaan keluarga kekasih bangkrut. Ayahnya meninggal mendadak, dan ayah wanita itu ternyata dalang dibalik kematian ayahnya. Demi melindungi nyawa kekasihnya, ia terpaksa berkata putus, lalu menikah ke keluarga lawan. Sayangnya tak lama setelah menikah, ia sering mengalami kekerasan rumah tangga. Bahkan kakinya pernah dipatahkan. Hingga ketika keluarga suami bangkrut, ia pun diusir keluar rumah. Beruntung bakat biolanya membuatnya terpilih masuk kejuaraan dunia. Tak disangka kekasih yang dulu dipenjara sudah kembali ke negeri ini. Bahkan telah menjadi presidir grup besar. Melihat ia masih hidup, wanita itu diam-diam lega. Tanpa tahu kepulangannya adalah untuk membalas dendam. Dan benar saja, saat wanita itu pulang ke agensinya, sebuah cangkir langsung dilempar ke arahnya. Kemudian bos memberikan kontrak pemutusan kerja, mengatakan perusahaan tak lagi memberi jadwal tampil. Wanita itu memohon dengan penuh air mata, mengatakan ia sangat butuh pekerjaan ini. Namun saat tahu ia menyinggung sosok penting, ia sadar yang dimaksud adalah kekasihnya. Saat itu sekretaris presidir masuk dengan angkuh, sampai menendangnya jatuh, lalu memukulnya. Mengatakan semua ini perintah langsung dari presidir, dan memerintahkan orang-orang untuk mengusirnya keluar perusahaan. Saat wanita itu terbaring di lantai memegangi tangannya, ia mendongak dan melihat pria itu perlahan berjalan mendekat. Setelah tangannya dibalut, ia menerima telepon dari gurunya, mengabarkan putranya bermasalah di sekolah. Ia buru-buru pergi ke TK. Pada saat yang sama, presidir juga mendapat kabar anak angkatnya diganggu. Ia pun berangkat ke sekolah untuk menuntut keadilan. Namun setibanya di sana ia terkejut, karena orang tua yang memukul anaknya adalah cinta pertamanya yang ia benci setengah mati. Sementara wanita itu mengetahui kondisi putranya, baru sadar bahwa ia sering dikucilkan di sekolah, karena tak punya ayah, dan ibunya cacat fisik, sering diejek oleh teman-teman. Namun ia tak pernah sekalipun menyakiti orang lain. Anak laki-laki itu marah dan berlari keluar kelas. Wanita itu hendak mengejarnya, namun kakinya lemah hingga terjatuh dari kursi roda. Presidir melihat lalu mencibir, mengatakan anak itu sama saja seperti ayahnya, bukan orang baik. Siapa sangka wanita itu mendengar ucapannya, bukannya marah, malah mengangguk setuju. Melihat hal itu presidir justru merasa perih. Ia ingin menolongnya bangkit. Namun saat itu asistennya masuk terburu-buru dan berkata di depan semua orang bahwa ia melihat versi kecil presidir. Karena wajah anak wanita itu sama persis dengan presidir saat kecil. Ucapan itu membuat presidir kaku tak nyaman. Padahal ia tidak tahu, anak itu memang benar darah dagingnya sendiri. Demi biaya pengobatan, wanita terpaksa menjual partitur musik yang dulu ia ciptakan untuknya. Namun justru dicap plagiat dan dihujat netizen. Saat sedang dihujat habis-habisan, telepon dari presidir pun masuk.